warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Isrotin dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yang masih berkaitan dengan pendidikan luar sekolah, yaitu kekerasan seksual mengenai anak. Kekerasan seksual mengenai anak diartikan sebagai suatu bentuk penganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak yang tujuannya membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti dengan cara menakut-nakuti anak tersebut. Dari data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2022, korban kekerasan seksual berusia 13 hingga 17 tahun menduduki peringkat pertama. Sebelumnya banyak faktor penyebab kekerasan seksual seperti dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pelaku sendiri. Namun, kebanyakan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual melakukan hal tersebut karena melihat posisi anak yang lemah dan lugu, sehingga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan yang telah dijelaskan yaitu kekerasan seksual pada anak, pendidikan luar sekolah dapat berperan atau melakukan pendampingan rehabilitasi kepada korban untuk mencari jalan keluar terbaik melalui usaha sosialisasi edukasi seks kepada anak-anak menjadi langkah awal pemecahan masalah tersebut. Mengapa perlu edukasi seks? Agar anak dapat mengerti pendidikan seksual sejak dini, sehingga apabila terdapat orang dewasa atau remaja yang melakukan hal tersebut, anak tidak terpengaruh dengan ajakannya dan mengerti akan pentingnya pendidikan seks. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlu adanya pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarganya, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selanjutnya, banyak sekali energi negatif yang muncul dari permasalahan kekerasan seksual mengenai anak yang terjadi, yaitu antara lain munculnya kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, bahkan dapat merusak mental dan kepercayaan diri pada anak. Namun, dari berbagai energi negatif yang muncul, pasti dapat diatasi atau diselesaikan dengan berbagai usaha hingga dapat merubah dari energi negatif menjadi energi positif. Seperti usaha yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan rehabilitasi atau pendampingan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mereka awalnya kepercayaan dirinya sangat rendah, mungkin dapat setelah dilakukan pendampingan mungkin dapat merubah kepercayaan diri mereka kembali seperti semula. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mencapai cita-cita, tujuan, atau kesuksesan? Nah, menurut saya di sini untuk mencapai sebuah kesuksesan membutuhkan kombinasi antara strategi, ketekunan, kerja keras, dan mimpi. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu menentukan tujuan yang jelas dan rencana yang terstruktur. Langkah kedua yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan cara mengikuti kursus, pelatihan, atau dengan cara membaca buku atau mengambil dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan. Yang ketiga yaitu disiplin dan konsisten, di mana disiplin dan konsisten ini merupakan hal yang sangat penting karena kalau kita tidak disiplin dan konsisten memungkinkan tujuan awal kita akan tidak tercapai.
Yang keempat yaitu manajemen waktu, di mana kita dapat memprioritaskan tugas yang lebih penting dan dapat menghindari hal-hal yang dapat menghambat produktivitas kita. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu membangun relasi atau jejaring sosial, di mana karena semakin banyak relasi yang akan kita dapatkan, akan semakin mudah kita untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi serta peluang yang lebih besar dalam meraih tujuan dan kesuksesan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.